tetap sehat, semangat tanpa narkoba. Siap. Jaga siap. diri, instansi dan keluarga jauh dari narkoba. Siap. Siap. Mantri desa tralala. Jangan lupa tetap bahagia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 NKRI harga mati. Jogja istimewa. Gunung Kidul Handayani. Bantu semua yang ada di kembali. Ya semangat ini ada bapak polisi tentara. Saatnya kita 2020 BNN, TNI, Polri, Mustika dan Desa bersatu berantas narkoba. Ayo ready? Yes. Untuk semangatnya pagi yang hingga siang hari nanti kita akan bersama sambutan dari Kepala BNN DIY dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang BDM Bapak Bambang Wiranto. Pak Bapak. Yang kami hormati Bapak-Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih banyak atas rawuhipun di sela-sela kesibukan Bapak kita hari ini bisa kumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat karena kita menampilkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita di sini. Bapak Ibu sekalian, mari kita sepakat bahwa pertemuan kita sendiri itu mengawali dari prakata saya Pak. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lancar. Mohon doanya kepada kegiatan yang telah saya sepakati nanti bisa sesuai dengan rencana. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Kabit BDM untuk sambutannya. Bapak Ibu semuanya yang beralamat di Sekar nanti bisa teman-teman nanti ada yang menjadi pesan narkotika sebelum bisa suku sebaiknya rehabilitasi. Oke bro, satu, Rumi, oke karena butuh kompleksitas penanganannya, cakep. Rehab, yes, narkoba rehab sebelum ditembak dor. Haram. Bintang malah perlu Mati. narkoba mati, yes. Yes. Homer, yes, oke, aku kan. Berantas. Terlalu. Ya, sini Pak. Kubur. Berbahaya. Apa ya? Udah banyak Mas. Tidak ada, sudah ada. Tuh, 2, 3, ganti pasangan. Cegah, yes. Jauh. Fatal. Ini Pak Kadir, Serse Polsek Wonosari. Berdosa. Berdosa masih malu. Narkoba membunuh, cakep sudah ada ya. Hindari. Rusak, cakep. Menghancurkan. Berat ya, ujian ya. Hindari udah orang. Tinggalkan ya, Mas Jaga. Tidak. Ikut berduka cita salah satu dandim dari Kapuas meninggal sama Mas Bambang. Sudah lagi pakai itu Mas Bambang. Pahami. Karena tugas negara bendera itu. Ya, Mas. Pahami. Maksudnya pahami gimana nih? Paham. Dipahami, dibangun, dipakai gitu. Mas Rio dari BPD. Jadul. Narkoba jadul. Terus yang nggak jadul apa? Gadget. Yes. Oh, kita gadget. Narkoba ambiar. Dari Dinkes ya, Bu? Ya. Memabukkan dari Kominfo. Neraka. Terus 3 lagi, izin Pak Kapus, Pak Uskas, Pak Pano. Nyakan dimakan itu Pak. Oh iya, seperti obat itu Pak. Nyakan. Mas Jaya, tangkap. Relawan nanti narkoba bangun apa? Orang baik. Ya, tenang semuanya.
berhati-hati. Ya, untuk memvariasikan kegiatan pada siang hari ini, dan siang hari ini kita akan berikan langsungnya moderator. Kegiatan yang pertama paparan dan diskusi, yang selanjutnya termin kedua tentunya menyusun rencana aksi. Sepakat ya? Dua itu ya. Nah, baik. Acara ini namanya talk show dalam rangka diseminasi informasi P4GN. Tujuannya apa talk show ini? Ada berbagai tujuan. Pertama, kita akan memperoleh pemahaman bahaya narkoba, bagaimana menghindari, bagaimana kita nanti menyusun langkah-langkah strategis untuk menghindari di lingkungan kerja Bapak Ibu, di lingkungan masyarakat sesuai peran Bapak Ibu sekalian nanti. Yang selanjutnya merealisasikan kehendak apa? Tadi daya tangkal, menghindari. Yang paling pokok ini nanti dikaitkan dengan advokasi, karena di sini sudah ada 5 desa yang nanti kita akan sasar menjadi pilot project. Desa percontohan, desa bersinar, yang nanti akan dijelaskan desa bersinar itu apa? Desa bersih dari narkoba. Ada 5 desa dari 4 kecamatan yang didukung siapa? Yang didukung oleh Bapak Ibu pejabat di sini, dari Pak Camat, Pak Lurah, dari Babinsa, Babin Kaptimas, dari Pak Kapolres, Pak Kapolsek, dari Puskesmas. Nanti kami inginkan sinergi di sini, membuat rencana aksi. Tidak hanya sekedar talk show memberi pemahaman narkoba itu apa, bahayanya apa, sampai di lingkungan kerja disampaikan berulang-ulang, tidak ada efeknya. Yang kita harapkan nanti terbentuknya rencana aksi. Kenapa kita pilih Gunung Kidul? Karena 2 dari kabupaten kota di DIY ini belum terbentuk BNNK. Nah, kami harapkan dengan digencarkan P4GN di Gunung Kidul menjadi titik tolak bahwa di Gunung Kidul ini kegiatan P4GN menggelora, prevalensinya menurun. Walaupun di Gunung Kidul ini prevalensi atau kejahatan tentang narkobanya masih kecil, Bang ya. Tapi dengan itu, karena tidak menutup kemungkinan perkembangan ke depan, di DIY prevalensinya sudah tinggi 5 besar, di Gunung Kidul berbatasan dengan kabupaten yang lain, bahkan perbatasan Gunung Kidul ini menjadi tempat ngendonnya para pengedar. Kalau di kota itu nggak ada namanya distributor, atau yang ada malah di Klaten, di Wonogiri, di Boyolali. Kita menemukannya di sana, bukan di yang kecil-kecil. Memang ada di kota dan tapi kalau sudah kilo itu malah di luar. Nah, nanti kita harapkan terbentuknya desa bersinar. Ada supporting anggaran dari instansi, dari OPD di Gunung Kidul. Sudah ada perbuk tentang petunjuk teknis untuk menganggarkan agar desa itu menganggarkan kegiatan P4GN. Ada desa Wonosari, Kepek, Irisekar, Tambak Kromo, Kemadan, yang itu nanti kita harapkan menjadi pilot project. Nah, itu yang menjadi latar belakang kenapa Gunung Kidul disasar kita. 2 dari 5 belum terbentuk, kelompok 2 belum terbentuk, juga bergiliran. Kita biasanya bergiliran, yang kita sasar itu kabupaten yang lain. Nah, ini tahun ini Gunung Kidul. Nah, selanjutnya nanti ada 2 narasumber. Yang pertama dari Bapak Bambang Wirianto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang akan menyampaikan tema permasalahan narkoba dan implementasi P4GN yang nanti akan dikaitkan dengan desa bersinar. Setengah jam ke depan dilanjut langsung dengan narasumber dari Bapak Kepala Desa Banguntapan, Bapak Basarudin, dengan tema optimalisasi sumber daya dalam upaya P4GN. Karena Desa Banguntapan sudah dicanangkan oleh BNN Pusat menjadi desa bersinar. Nah, nanti kita akan mendengar pengalaman beliau, pengalaman desanya, sumber daya apa yang dipakai untuk membuat desanya bersih narkoba. 1 jam ke depan paparan, selanjutnya 1,5 jam ke depan tanya jawab. Saya kira waktu prolog sudah tutup, langsung aja dari Bapak Kepala Bidang akan menyampaikan paparan. Monggo Bapak. Bapak Ibu sekalian,
kita sepakat bahwa pertemuan kita di sini adalah kehendak yang kuasa. Jadi BNN, Pak Camat, Pak Lurah itu sebagai sekarang. Kalau Bapak bisa hadir di sini, seperti ada bisikan yang punya para pandu utusan dan juga kesediaan Bapak, sehingga hari ini sepakat bahwa kita ini di sini atas Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lebih Bapak Kepala BNN PKRS Semanggi Jakarta yang mana pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Kabid dan Pak Haji, Bapak Camat, juga yang kami hormati Bapak Kapolsek yang ada di gedung itu, terutama Bapak Babinsa, Bapak Babin Kapten dan Pak Kamil, juga yang kami hormati, kami banggakan Bapak-Bapak Lurah perwakilan yang ada di Wonosari, baik desa Kepek, Giskar dan desa yang lainnya, tamu undangan yang tidak ada perkenalkan, nama saya betul Basiruddin, orang kalau di desa kami manggil Pak Jarot, monggo. Jadi mungkin ada warga saya yang bekerja di sini, Mbak itu warga kami Bang, itu tadi dianggap betul dengan karakter saya. Dan nama saya Jarot Banjir, saya jadi lurah baru 3 tahun, sebelumnya jadi dukun di Pedukuhan Jumlangan, mungkin seputaran Mas Moko, Poso Atas, Proleman itu wilayah saya, Makmil itu wilayah kami Pak. Di perjalanan masyarakat menghendaki saya naik, bukan ambisi pribadi, jadi kita haruskan ya, masyarakat menghendaki saya suruh naik, alhamdulillah dengan izin Allah saya jadi lurah yang ada di desa Melengkapan. Untuk di desa Melengkapan penduduk kami pada Bapak 43.000 lebih sedikit, 43.000, belum ada yang kos yang bekerja di kota. Mahasiswa-mahasiswa ada beberapa kampus yang ada di desa Melengkapan, JIC, Istipra, Betul-Dawang dan kampus-kampus yang lainnya. Dengan kelembagaan ada 210 RT. Bagaimana beratnya? Tapi kami dalam hati dunia ini bismillah dan ibadah, alhamdulillah selama ini, selama nyerah saya tidak ada hal-hal yang suatu tidak diinginkan. Kuncinya bekerjasama dengan instansi yang terkait, dengan Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Darwamil, di bawahnya Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kapten. Itu harus harmonis. Boleh dicek yang ada di desa Melengkapan, di kecamatan Melengkapan, Pak Tentara dan Pak Polisi dan Lurah, alhamdulillah enjoy Pak dengan perangkat yang ada di kecamatan Melengkapan, bisa dibuktikan. Wayai becek, wayai dinas ya. Jadi itu saja sekelas info ya. Jadi kami membawa sekitar 43.000 penduduk. Kalau dihitung hampir 53 Pak dengan yang pendatang. Mungkin bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara sudah paham yang ada di Kecamatan Melengkapan, punya desa Melengkapan, seputaran Nasmoko, Hotel JEC, Nyonya Soeharti, PRN itu wilayah kami Bapak. Makanya besok-besok kalau Bapak Lurah khususnya dan bawahnya kalau pengen ke Melengkapan mampir ke tempat kami Pak, di kantor kami di utara JEC, di utara Nyonya Soeharti, jalan Kuning itu Pak, pinggir jalan 50 meter sudah kota. Dan alhamdulillah juga Pak, untuk fasilitas kami yang ada di desa Melengkapan itu 24 jam. Khususnya Bapak Ibu Lurah, sana ada limas kami jaga shift 3 kali. Kelembagaan kami berjalan Pak, alhamdulillah ada FPRB, limas karantina berjalan, FPRB forum pengurangan risiko bencana Pak. Tiap hari ada yang jaga Pak. Tapi yang orang limas tiap shift 2 orang. Silahkan panjenengan buktikan kalau pas di Jogja, misalnya di Bantul, di Kuning, di Melengkapan, panjenengan bisa aja. Jadi terkait apa yang dikatakan oleh Bapak kami tadi terkait dengan kok iso-iso di desa Melengkapan ditunjuk dari desa bersinar. Waktu itu Pak Heri dari provinsi, saya dengan kami memang di Melengkapan penyangga kota dengan desa catur-catur jejer termasuk Harjul Pito, Komplek Auri itu wilayah kami Pak. Depan Nyonya Soeharti, Jalan Solo itu wilayah kami Pak. Saya 24, kalau tidur saya sering di desa
dengan teman-teman KPKB dan Linmas. Saya sering patroli dengan Bapak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas kami. Jadi kami enjoy dengan Pak Tentara dan Pak Polisi yang ada di sana. Nyambung terkait dengan teknis pelaksanaan desa bersama tadi sudah disampaikan secara teknis di lapangan. Kami langsung jemput bola dan kami sikapi, khususnya Bapak Lurah yang hadir pada siang hari ini. Kalau teknis itu mungkin beda tempat, beda caranya, tapi secara umum tujuannya sama, untuk mengentaskan, menghancurkan, menghilangkan narkoba yang ada di Indonesia, Yogyakarta, dan ada yang ada di Wonosari. Kalau di tempat kami koordinasi dengan Bapak Ibu Benduk, khususnya Bapak Ibu Lurah yang ada pada ini, kami ngajak diskusi dulu terkait dengan cara-cara pencegahan. Di sana miras dulu banyak Pak, dan mengafek Pak, termasuk narkoba berbatasan ya. Jadi kami diniati dengan hati, kami bekerjasama dengan Bapak Ibu Benduk, kami buat relawan yang ada di Paling RT Pak, kita ajak. Jadi tidak dari atas kami dari bawah, baik yang mantan pakai atau yang tidak. Kalau tidak dengan tokohan kami ambil tokoh ulama agama yang ada di kampung kita, lalu kita ajak diskusi dan itu kami laksanakan. Alhamdulillah bisa bersinergi dan kita bisa open terbuka tujuannya apa. Nah, kita buat Pak untuk betul-betul berjalan sebagai relawan perbukuan sampai desa. Lah kok bisa lebih biaya saya ada dua alternatif. Biaya itu dari DD ya. Kalau DD kami harus buat proses dulu Pak. Nah, kebetulan kami pakai PAD Pak. Kebetulan PAD kami agak lumayan di desa kami ya, di atas 1, jadi kami bisa menganggarkan ini. Kami fasilitas relawan kaos apa pulpen dan kegiatan lain kami fasilitasi dengan desa. Jadi kami tidak perlu perdes. Kami mengenai PAD kami dan nyambung kami gunakan dengan CRS yang ada di desa Bangkalan. Selama kami terbuka, transparan, proposal untuk itu, insya Allah semua saja di daerah mana saja seorang pemerintah jujur terbuka dengan masyarakat, kita diberi kemudahan. Itu yang kami laksanakan selama saya jadi lurah yang ada di desa Bangkalan. Jadi sistem kami dari bawah, terus kami mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya anak-anak kita, generasi kita mungkin masih punya anak yang masih sekolah. Kami dari saya sendiri Pak, saya dulu orang lapangan, mungkin bapak-bapak atau yang ada di Jakarta, saya habis olahraga nih. Saya punya anak 4, saya keras kalau mendidik anak itu keras Pak, selama untuk kebaikan. Yo jam 10 anaknya orang-orang boleh Pak, saya kan gitu. Bila kami sebagian kami terapkan yang ada di wilayah kami Pak. Alhamdulillah sampai sekarang anak 4 masih sekolah semua yang sudah sebentar, kuliah, SMA, SMP, ekstra. Termasuk pakai ini itu ternyata fatal. Ini kan kami setan Pak. Pribadi kami maaf ini bukannya apa ini. Terus kadang kita ngomong ada tulisan HP, ngomong kita bahasanya gitu, tapi maaf bukannya apa. Saya kesampaikan ini hati-hati juga. Itu satu anak-anak. Saya punya anak SMP belum punya HP sampai sekarang. Walaupun itu wajib di sekolah. Itu jujur Pak. Saya memang keras kalau untuk anak saya. Udah saya orang Muslim, jadi nonton mak ayah suruh maghrib, boleh kalau maghrib. Geblek, itu maaf ini bukannya saya, ini saya terapkan. Tapi alhamdulillah ya nanti di perjalanan diberi modal kejadian yang berguna bagi agama manusia dan bangsa kan. Ini cerita menuju ke biar sampai tidak terpengaruh narkoba. Jadi kuncinya ternyata kita amati itu orang tua Bapak. Dengan kesibukan kita, Bapak kontrol sampai sore, ada ibu sampai sore juga. Anak dalam apa jenisnya dituruti, tapi tidak tahu di mana anak itu banyak di mana. Ujung-ujungnya orang tua, jangan dibebankan kepada Pak Polisi, jangan dibawa pada Pak Tentara. Ada banyak yang kasihan Pak Polisi, terbatas Pak Polisi itu yang ada di Indonesia, yang ada di kecamatan, yang ada di Polsek Sobat itu kasihan Pak.
Tapi alhamdulillah kami sekali lagi khususnya Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa yang pada hari ini hadir, betul-betul kami di Balikpapan enjoy, Pak. Enjoy sekali. Termasuk kami setiap 1 bulan sekali saya patroli, Pak, dengan Pak Babinsa dan kawan. Kos-kosan banyak, Pak, di tempat kami. Ada muka, ada yang miras. Ternyata belinya tidak di Balikpapan, di luar Balikpapan, ada di Balikpapan dan belum sudah masuk di Jalan Catur sudah. Di Balikpapan ada 5 titik penjualan masalah, alhamdulillah dari Bapak polisi itu bisa kita hilangkan. Kita berdekatan, tidak masuk ke hukum karena ini pengertian dengan Babinka Mas kami. Itu betul. Kebetulan Pak Kapolsnya Pak Suradi waktu itu Kasat Reskrim, teman saya SD, saya paham dengan beliau kan. Pak Tuhan yang sekarang Kapolsek Depok, teman main bola saya satu desa dengan juga, jadi kan sering diskusi dengan beliau Bapak Kapolsek. Sekali lagi saya keberatan kalau apa-apa dibebankan kepada Bapak aparat kepolisian maupun Bapak tentara, kembali ujung-ujungnya kepada orang tua Bapak. Saya juga ikut pulang sejarah waktu itu dan sekarang saya dapat hidayah, akhirnya saya dijabat menjadi lurah, ya itu akan kami sampaikan pada masyarakat. Pulang ini orang apa? Di lapangan mungkin ada di pojok-pojok itu ada orang minum Bapak, tak paling dengan tim kami kasih pengertian, orang ini orang apa di dalam agama, dalam apa, silahkan, itu ada tempatnya. Mungkin kalau di Jogja itu neng kafe, maaf ya gitu, itu ada tempatnya, silahkan. Karena nih jalan masa orangnya keras masalah, nah tak terdengar dengan sisa dari namanya. Jadi saya agak jelek, tapi untuk kebaikan sih Pak Nimsewa. Jadi karakter berbeda-beda. Karena pengertian bisa ya wes. Alhamdulillah selama 3 tahun ini pengurangannya jauh Bapak. Bisa disebutkan. Terkait dengan nama Bapak lagi, mohon secara hukum juga nanti monggo secara narkoba itu kami pemasifannya mencegah, Pak, memberikan solusi kepada teman-teman khususnya Bapak Lurah, khususnya kalau itu diterapkan bisa sharing ke kami, bisa ke desa kami, cara-cara ini dan akan kami temukan dengan teman-teman kami yang ada relawan yang ada di desa Bapak, khususnya yang ada di Wonosari betul ini sejalan dengan kami, dan kami tingkat kami ingin mengurangi kriminalitas. Itu buktinya dari beberapa poin itu kami cerita saja di dalam dari desa Bersinar, di desa Balikpapan, Kabupaten Bantul. Ya alhamdulillah belum bisa kami maksimal, tapi pada peristiwa kami sudah melangkah sesuai jalur dan sesuai karakter kami dalam mengurusi masyarakat yang ada di wilayah kami kan gitu. Karakter seorang beda-beda caranya memimpin kan. Saya modelnya langsung di lapangan, bisa komunikasi, kasih pengertian. Nah, karena tidak ada jauh, kita bicara hukum, bahasanya kita nak pisau, ya alhamdulillah itu saja. Jadi intinya, moga khususnya Bapak Lurah yang hadir pada siang hari ini, saya Pak Camat nanti dibiarkan bukannya apa berbagi kegiatan yang ada di desa Balikpapan yang alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang, berjalan dengan baik. Sesering komunikasi, insya Allah segala permasalahan apa saja bisa diselesaikan. Itu kunci, Pak. Matur nuwun, kita akhiri wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan dari kita mulai dari relawan ya. Kata kuncinya ikhlas, karena kami memang benar-benar tidak ada anggaran. Jadi yang kami pegang itu adalah suatu prinsip nasihat dari dahulu kita, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tugas relawan anti narkoba sendiri, kami selaku relawan itu tugasnya sebenarnya ada dua. Intinya itu kampanye dan sosialisasi. Kalau kampanye ini kami bisa menyusup dan menyisip karena tidak pakai anggaran. Biasanya kami menyusup. Mohon izin kami dari relawan, mohon nanti di dalam sambutan Bapak selaku panitia untuk menyampaikan bahaya narkoba bagi generasi. Kemudian kami akhiri dengan foto bersama dengan banner. Jadi sejarah kami itu banner, Pak. Dengan banner yang kami pampang tadi, dimanapun
itu kita nggak perlu bicara. Banner itu sudah menunjukkan kalau kita itu kampanye stop narkoba, dimanapun itu. Jadi kami bawa banner itu. Di awal-awal kami banner cetak sendiri Pak. Prosedurnya bagaimana sehingga terbentuk desa bersinar, karena kalau kami lihat di pemaparan tadi tentunya ada peran dari Bupati, berikut puspikanya dan seterusnya sampai ke tingkat desa. Apakah nanti itu dari desa dulu kemudian naik, kemudian Bupati menguatkan, atau dari Bupati ada instruksi sehingga kami nanti dalam langkah itu tidak dengar-dengar begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menggarisbawahi, mengapresiasi Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah Bangun tadi. Memang betul sekali, ini juga kami menguatkan bahwa sebenarnya lingkungan keluarga itu sangat berperan pokok terhadap penanggulangan narkoba ini atau pencegahan, karena kedekatan antar anggota keluarga itu sangat dominan. Saya merasakan sendiri bahwa pastikan anak itu kalau pergi kemana-mana itu pamit. Yang kedua, pastikan anak itu kalau jam malam keluar rumah itu jam belajar terutama itu harus jelas tujuan kemana, dengan siapa, mau apa, sehingga orang tua memang harus peduli anak itu kemana, terutama yang masih pelajar. Itu sangat setuju sekali. Kemudian penggunaan gadget memang harus tidak sejak SD itu dipegangi HP. Memang saya sangat setuju. Anak saya aja itu SMK kelas 1 baru saya pegangi HP sendiri. Kemudian anak saya itu begitu punya KTP, saya carikan SIM, baru saya pegangi motor sendiri. Itu memang bagian dari peran keluarga. Kemudian pastikan, yang paling penting, pastikan anak itu mempunyai rutinitas kegiatan positif, sehingga energinya itu mempunyai energi yang positif dan komunitas yang positif. Jadi anak-anak kita itu bergaul sama siapa, dengan siapa itu jelas. Kalau anak tidak punya kegiatan rutinitas yang positif di luar sekolah, itu nanti dipastikan anak itu akan menghabiskan energinya ke tempat-tempat yang tidak positif. Itu saya sangat setuju sekali untuk pendampingan orang tua di rumah. Nah, sisanya nanti di sekolah, pemangku wilayah itu akan lebih ringan kalau dari keluarga masing-masing seperti itu. Terima kasih Pak Lurah Bangun menginspirasi lagi kepada kita semua. Mungkin itu saja dari Desa Kepek, dan kami kembalikan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Banten. Kebetulan kami yang mengurusi kepemudaan. Bapak pimpinan yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini, kami setiap tahun punya kegiatan mengirimkan kader anti narkoba yang diadakan di dinas di Kelurahan DIY. Setiap tahun 10 orang kita kirimkan ke sana. Kemudian setelah itu kita laksanakan diseminasi, di mana setiap 10 orang itu mencari anggota lagi 10 lagi sehingga menjadi 100, dan kemudian kegiatannya dilaksanakan di kabupaten. Yang ingin kami tanyakan, kami ingin mengadop sejauh mana kegiatan-kegiatan yang ada di BNPDIY terkait dengan upaya kami untuk mengoptimalkan para kader kami yang ada di kabupaten. Saat ini kurang lebih kami sudah mempunyai 500-an kader anti narkoba, tapi kami belum bisa mengoptimalkan. Lalu saat tertentu kami bekerja dengan BNK, dalam hal ini pemerintah daerah dan dari Polres Gunung Kidul. Salah satunya kegiatan yang ada kami laksanakan ketika kami ada Jambore Pemuda Daerah, kita menghadirkan narasumber dan mengundang anak-anak Satgas Anti Narkoba. Namun sampai saat ini kami masih merasa belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Gunung Kidul, terutama anak-anak Satgika ini. Sehingga mohon pencerahannya, mungkin nanti dari siapapun yang punya kegiatan yang bisa mengoptimalkan anak-anak Satgas Anti Narkoba ini, tentu saja tidak berbasis pada anggaran. Jadi bagaimana mereka bisa berupaya, bisa menggerakkan masyarakat, bisa bersinergi. Kebetulan pada saat ini hadir dari masing-masing kecamatan atau desa bahkan, sehingga kami bisa bersinergi seperti itu.
Itu yang menjadi curhat kami. Mohon untuk pencerahannya nanti. Terima kasih. Ada banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sampaikan jadi untuk penyelesaian selama ini mungkin untuk terkait dengan narkoba mungkin kalah ya dibanding rokok gitu ya. Mungkin yang perlu kita angkat selama ini adalah tentang kalau bisa ya kawasan tanpa rokok. Nah, kami ingin tahu saja untuk bagaimana sharing pengalaman yang Pak Lurah dari Bapak ya. Mungkin ada perbedaan juga gitu. Jadi tentang populasi yang istilahnya apa ya, populasi kunci atau apa ya, yang sebenarnya yang risiko terhadap narkoba yang di wilayah Balikpapan itu yang siapa gitu ya. Kalau sebelum itu yang kami juga belum tahu ya, apakah kelompok pemuda atau kelompok angkringan atau kelompok apa gitu ya, sehingga mungkin bisa menjadi bahan ketika sini ternyata gitu ya saran-sarannya ada mungkin populasi kunci yang bisa kita garap sehingga nanti kita tepat sasaran ketika kita ikut dalam ini PKPD. Ada soal? Dengan pemberantasan narkoba untuk begitu kami sudah ada payung hukum untuk tentang pengelakobaan desa ini ada nomor dari namun demikian untuk narkoba ini kelihatan kan tahun 2019 akhir ya, kelihatan untuk desa-desa bersebagian mungkin yang menganggarkan, tapi untuk kecamatan sudah masuk anggaran dalam penanganan narkoba. Dan kecamatan kami pada juga menganggarkan untuk penyakit masyarakat itu actionnya adalah narkoba dan itu sasaran adalah garam normal. Kemudian untuk Bapak Ibu yang hormati, memang untuk action akhir-akhir ini untuk bumi itu dinamakan adalah mengenai pencegahan pernikahan dini itu mengenai yang pokok karena banyak terjadi pernikahan dini untuk action yang taruna yang pemuda. Walaupun narkoba kemarin juga sudah disampaikan tapi belum mendalam. Karena ini sudah disampaikan dan mungkin mulai tahun 2021 mungkin akan lebih intensif lagi dalam rangka untuk pencegahan narkoba untuk desa-desa karena juga ada hukum mengenai desa bersih narkoba. Kemudian yang kami tanyakan karena tadi SK harus dibuat dari kabupaten gitu, SK dari kabupaten yang mungkin nanti kami tunggu dan karena ada beban nomenklatur dari camat jadi Papanewon, Newu, desa menjadi lurah mungkin nanti bisa menyesuaikan. Sebenarnya Maret ini mau dilantik untuk begitu karena ada suatu hal ada penunjuk untuk pelantikannya sehingga nanti untuk SK nanti bisa menyesuaikan agar tidak terjadi perubahan ke depannya karena sebentar lagi mau akan dilakukan pelantikan materi camat menjadi penemu, lurah menjadi atau desa menjadi kader menjadi Pak Lurah termasuk yang lain ada perubahan nomenklatur. Kemudian untuk yang lain dari Pak Lurah tadi memang bagus sekali ya, walaupun karena sebenarnya tetangga saya kan paskas berubah karena saya dulu kan pemain sepak bola ya, memang bagus sekali itu memang kesan untuk desa yang di Balikpapan memang berbeda dengan Gunung Kidul. Kalau PAD itu harus masuk BPDS dulu Pak, disahkan baru memasukkan sehingga kalau digunakan jadi temuan inspektorat sehingga memang bedanya dengan namun demikian itu bagus sekali sehingga ada kegiatan jadi tidak harus menunggu dana yang harus dikeluarkan karena memang membutuhkan dana setiap kegiatan action. Akan tapi kendalanya kalau di kecamatan ada SK, camat itu tidak boleh dihonori Pak, tapi yang bolehnya dari Pak dari Korlantas sama Polsek bisa. Sehingga nanti ya bisa menyesuaikan karena ada perubahan. Kalau di hotel nanti juga menjadi temuan untuk nanti jadi temuan dari inspektorat. Terima kasih. Nanti inspirasi dari Pak Kades Pak Kades Balikpapan dan Pak Dukuh Jumlangan ya. Untuk inspirasi untuk desa-desa yang ada di tempat ini termasuk Pak Kades untuk program pemberantasan narkoba desa bersih narkoba untuk tahun 2021 dan seterusnya. Terima kasih. Jadi ada beberapa yang memang perlu kita musyawarahkan bersama. Pertama dari KPK ya. Jadi ini memang betul-betul sulit Pak. Untuk
urutan dalam melaksanakan desa bersih. Ini gimana Pak urutannya? Dari atas dulu atau dari bawah? Jadi Bapak Ibu, kalau melihat dari pengalaman Pak Arjuna tadi, itu ternyata lebih efektif dari bawah yang mulai bangkit. Jadi dari atas sudah ada regulasi, ada surat edaran, ada ini dan sebagainya. Bahkan dari presiden, kemudian ada kementerian, kemudian Permendagri, kemudian gubernur, bupati. Ini sebatas regulasi perintah. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti ya percuma kan. Makanya jangan sampai nanti ada surat, kemudian dari pimpinan di diskusi ke bawah. Misalnya surat gabungan, nah tinggal tadi kan di anak dan putranya komitmen, kemudian penetapan desa, bahkan nanti di dalam juknis. Kalau juknis dari BNN Pak nanti sudah sama kan ya? Nah nanti koordinasi dengan BK. Jadi ada juknis desa bersenat. Nah nanti di BK sudah tidak bisa. Ini nanti koordinasi ke desa sudah. Nah nanti pelajari bisa. Desa kan sudah ada. Juknisnya pelajari Bapak Ibu. Nah di situ aturannya bagaimana? Nanti langsung diusulkan apa-apa yang menjadi kewenangan Bapak Ibu sekalian. Yang saya siapa langsung ditindaklanjuti Bapak. Tapi kalau diperintah Bapak Ibu nggak akan jalan. Saya yakin nggak akan jalan. Kalau di sana presiden akan harus kawarin ganti, nggak tahu nggak ada yang mikirkan. Jadi barangkali itu Bapak Ibu untuk prosedur dan yang penting ada regulasinya ini. Kemudian yang di jalan mana segera diajukan, dipartisipasikan. Kemudian di Sepura ini ada punya beberapa ya, kader-kader yang sudah untuk Bapak dipromosikan Bapak ya, punya ini datanya siapa-siapa yang monggo sesuai dengan apa tuh kewenangan masing-masing yang terlibat. Misalnya yang bersangkutan tinggal di mana, koordinasi dengan desa. Yang bersangkutan sekolah di mana, promosikan di sekolah. Kalau dia kader-kader untuk sekolah Anda, promosikan dengan BNN, BNK. Siapa tahu nanti di sana ada tambah pelatihan atau digunakan untuk bantu penyuluhan dan sebagainya. Jadi supaya apa instansi terkait tahu. Di kepolisian bisa juga lewat Kamtibmas maka dipromosikan. Nanti supaya data saling bersambut kemudian saling digunakan. Apalagi ini ada desa bersinar. Barangkali Pak para desa ada yang belum tahu bahwa itu ada kader narkoba, tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan promosi dengan disampaikan ke desa, barangkali bisa juga gitu ya. Saya rasa dari ini sudah ya Pak. Oke. Ya itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambah sedikit dari Dimas ya, begitu ya mungkin. Betul ya. Ini terkait dengan kami yang ada di wilayah di Desa Ketapang. Kami sering dengan puskesmas yang ada di tempat kami. Kebetulan ibu kepala puskesmas kami itu kan perempuan juga ya. Dan tipe ini, nah kalau ada kegiatan siang malam-malam dia nggak berani tidur saja. Untuk rokok juga berjalan di tempat kami, sinerginya kami di ruang-ruang tertentu, di ruang kami juga pelayan sudah berrokok di tempat kami, termasuk juga di tempat pertemuan yang sifatnya umum memang tidak boleh merokok di tempat kami. Tapi kalau sifatnya umum, monggo dipersilakan. Kebetulan kami merokok, jadi saya ngalah karena ada pertemuan dengan ibu-ibu dan forum, saya tidak mau merokok. Semat sama bu kepala masih diusahakan itu. Kembali kita harus harmonis dengan kepala PPD setempat, baik Pak Kapolsek, kepala puskesmas Pak Kapolsek lebih atasan kita. Sesering mungkin kita komunikasi, bekerja sama secara halus. Insya Allah nanti di perjalanan sedang ada kegiatan terkait dengan narkoba. Kami kalau pas ada event memang puskesmas kami libatkan, walaupun sifatnya baru mendengarkan, bahwa ini namanya terkait dengan relawan yang menangani ada sendiri. Jadi bagaimana juga dari puskesmas ada kerjasamanya terkait dengan pendataan yang ada di desa kami. Gitu. Jadi tidak terus dipakai tidak. Itu memang terkait dengan
kami dengan relawan yang ada di perkumpulan masing-masing pasti kami libatkan. Event apa-apa, puskesmas, mobil, ambulans itu pasti ada di tindak kegiatan yang ada di desa kami, yang ada di kecamatan kami kan gitu. Begitu Bu dari dinas kesehatan mungkin. Yang pertama, kalau kita bicara tentang kondisi sosial masyarakat, barangkali kondisi sosial masyarakat di Wonosari itu hampir mirip atau sama dengan kondisi masyarakat yang ada di Balikpapan. Artinya masyarakat kita itu sudah mengarah ke masyarakat perkotaan, di mana masyarakat perkotaan ini tingkat ignoransinya tinggi, acuh-acuhnya tinggi, individualisnya tinggi. Nah, bagaimana niat Pak Lurah ataupun niat dari Pak Dukuh untuk menjaring barangkali apakah itu relawan ataupun bagi peserta sasaran kita nanti di dalam melaksanakan kegiatan PKGN. Barangkali itu Pak Lurah yang perlu kami mintakan informasi sehingga bisa menjadi inspirasi kami di Desa Wonosari untuk melakukan kegiatan yang mirip dengan yang dilakukan di Desa Wonosari. Terima kasih. Lanjutnya. Terima kasih Bapak dari Pacar dari Dinas Kebudayaan dari DP3 AK DPM dan D. Terima kasih khusus untuk Pak Kades. Kalau boleh kami tahu berapa alokasi anggaran untuk kegiatan desa bersama ini di APBDes Bapak? Yang pertama. Yang kedua terkait dengan kalau di sepengetahuan kami, kalau nanti perlu koreksi dari teman-teman desa, biasanya itu kalau untuk relawan kemudian kader dan lain sebagainya itu hanya tinggal ganti baju Bapak. Ganti baju di kader kader kesehatan dan lain sebagainya hanya tinggal ganti baju. Nah, apakah ini juga dimaksimalkan teman-teman kader itu ataukah ada relawan lain yang diangkat menjadi relawan di desa bersama ini? Terima kasih Bapak. Ketiga Pak, monggo. Nama instansi kepada siapa? Terima kasih Bapak, saya dari Puskesmas Tanjung Sari. Pertanyaan saya untuk Pak Kabit. Yang saya tanyakan karena secara kebetulan saya ada di posisi wilayah wisata Labit. Bagian dari desa sudah banyak dan dipertanyakan. Kira-kira bagaimana implementasi BNN Perdaerah Wisata dalam menangani narkoba ini yang mendasar yang terkait dengan wilayah saya, karena saya punya wilayah dari Pantai Paron sampai dengan Pantai Rangkal yang di situ sangat ramai pengunjungnya, dan bisa jadi penggunaan narkoba tadi bukan berasal dari wilayah saya tapi berasal dari luar, dan ini juga sangat erat akan mempengaruhi masyarakat setempat. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana mesti kalau misalnya tadi bahasa saya tadi mengenyahkan, itu tetap saya tetap dengan bahasa mengenyahkan narkoba ini dari tempat wisata. Dan kalau tadi Bu Kabit sudah menyampaikan banyak hal, sebetulnya ada banyak regulasi yang sudah mengatur di PMK 7 tahun 2018 sudah diatur bagaimana penggolongan obat-obat narkotika yang mesti dilaksanakan di UGD Puskesmas dan sebagainya. Bahkan ini sebagai Kabit Kesmas, di situ sudah menggerakkan germasnya dengan berbagai regulasi dari PMK maupun Perhub. Bahwa di situ juga sudah ada di antaranya 7 pilar germas itu antaranya adalah tidak merokok dan alkohol atau tidak minum alkohol. Itu di antaranya sudah banyak sekali yang mesti dilaksanakan. Hanya implementasinya, jadi biasanya prakteknya, cara menghalui tadi yang memang tidak mudah Pak, sehingga kalau itu yang saya khususkan daerah wisata itu mesti bagaimana? Terima kasih. Baik, masih ada? Oh Pak Sekjen Pak Tarik, terima kasih Pak Tarik bisa organisasi. Sekarang budaya kita kan sudah berkurang banyak sekali. Contohnya bosok, aruh, sekarang banyak dengan adanya HP seperti ini. Kalau orang tua itu kurang juga, suruh bukannya apa? Saya kita akan dari kita sendiri. Kalau mungkin bagi yang muslim assalamualaikum, selamat malam, syukur sonter, itu perlu Mas Pak Tarik bagi kami. Bagi kami itu bahasanya sederhana, selama tapi kita tidak dapat pahala. Dengan siapa saja, sebelum dahulu, assalamualaikum, soalnya Pak Tarik dan masyarakat kita minta seperti aja, bangga tersendiri. Kalau bicara dengan diantri,
Saya kalau malam sering kalau tidak ada kegiatan yang jenis pakai sarung Pak, dengan Pak Babin Kamtimas dan Pak Babin Desa gantian saya dengar. Betul Pak, saya aku itu Pak. Yang orang-orang itu sering nongkrong itu sambil rokok baru perjalanan dari dinas kesehatan tadi pakai sarung Pak, pakai celana pendek, kira-kira gitu, betul itu. Jadi kita lebih dekat, makanya itu biar kita bisa merakyat, ya kita bahasa Arab itu budaya yang hilang kalau biasanya. Maka kami sering-sering kami tingkatkan ancaman kepada Bapak Ibu dan Pak RT yang gitu. Biar apa yang jadi tujuan kita khususnya penolakan narkoba bisa tercover Pak. Sama perbatasan. Kalau saya cuek-cuek, saya cuek-cuek kan gitu. Antara RT ada kadang dulu Pak di tempat kami. Tapi alhamdulillah kami sikapi dengan nyambung apa disampaikan dari P2MD atau PMD dari Gunung Kidul, tidak ganti baju Pak dari P2MD. Jadi kami tetap mengganti, tidak tetap ganti orang Pak sesuai basicnya masing-masing. Yang kami tarik malah dari yang kadang ada yang pelaku yang sudah insaf, ada yang olahragawan, ada yang bukan sendiri tokoh masyarakat, tidak harus pakai RT Pak, jadi tidak baju. Tapi kalau kelembagaan memang sering-sering ganti baju Pak. Saya akui Pak di desa kami ada RT masuk RPRD walaupun tidak boleh itu bisa. Tapi kalau ini memang khusus untuk menangani mengentaskan dan menghilangkan dari narkoba yang ada di wilayah masing-masing, tidak ganti baju. Untuk anggaran maaf Pak, kami rodo yang bukannya apa untuk anggaran adik kami anggarkan 5-10 khususnya dari ini narkoba. Tapi kami punya dana sendiri jadi Pak dari lurah Pak. Jadi anggaran perawatan apa yang termasuk itu sekitar tahun ini kami anggaran 50 juta Pak. Jadi itu saya Pak, bukannya apa kan bukannya. Ya adil Pak, berarti saya mau ke sana dulu kira-kira masyarakat ono bencana sih perlu kurang pasir kan anggaran yang lurah jadi ini dari nota kan BSPJ Pak. Itu kami ini bukan apa, jadi ini fakta Pak. Ini udah ada warga saya ada ideologi itu dekat dengan balai desa. Silahkan saya dengan waktu kok. Jadi kalau bencana itu kurang apa ya, saya semen 10 biar paling kan Pak. Ya ini kira-kira dananya seperti itu tanggul saya bilang ya Ramadan 2022 mulai tahun ini Pak kami akan dan kurang kita pas kalau Pak boleh tidak apa-apa memberi solusi minimal itu Pak, mengurangi beban masyarakat yang kena musibah. Itu dari PMD dari Gunung Kidul, maaf dari Kawalsari sesering pada dengan ke Balontapan tak tunggu Mas hampir sama tak tunggu dengan Balontapan gitu ya. Saya 24 jam kadang tidur dengan posisi Mas di sana Mbak Sumber lagi banget. Terima kasih Pak Juno bisa nambahin ada tadi anggaran tadi mungkin bisa mengangkat terima kasih pertanyaan untuk relawan tadi hampir sama. Jadi memang bahwa dan Ibu untuk relawan disampaikan Pak Lurah bisa dari luar, tapi memang kalau kami nanti menginginkan yang belum dikukuhkan itu kita pegang dulu yang pemilik wilayah dulu. Jadi di sana ada Bapak RT, ada Bapak RW. Di Bantul itu sebenarnya nggak ada RW, tapi di Balontapan masih ada RW karena total itu sekitar 210 RT Pak. Jadi dari 210 RT ini bertahap termasuk LPMD, BPD, PKK, Karangtaruna kita jadikan relawan. Maksudnya di wilayah nanti ketika pimpinan-pimpinan tersebut, kelembagaan tersebut sudah menjadi relawan, warganya juga akan mengikuti. Ini sebenarnya efektif. Dan ketika membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan di tingkat RT, ada rapat RT, ada Desa Wisma, PKK dan lain-lain, di sana narasumber bisa kita datangkan. Karena untuk relawan sendiri kebetulan di Bantul itu BNNK juga merekrut untuk relawan sendiri. Jadi dari BNNK juga menganggarkan khusus untuk relawan, sementara dari desa juga menganggarkan. Kemudian kaitan dengan Bimtek yang dari BNNK itu kan ada khusus. Cuman kalau relawan desa untuk anti narkoba tingkat desa ini memang kita bukan sebagai relawan dan sebagai narasumbernya dari luar. Karena kalau kita menganggarkan Bimteknya untuk relawan yang dari desa itu anggarannya yang belum. Jadi mungkin secara umum nanti kalau kita undang semua relawan kita adakan Bimtek itu memungkinkan. Tapi kalau bertahap begitu memang kita mampunya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, kegiatan pengukuhan relawan ini kebutuhannya ya paling tidak ada baju
baju atau kaos ya, nanti juga ada banner dan sebagainya, itu yang paling tidak diajarkan. Dan untuk sasarannya nanti yang disampaikan masyarakat kita sudah mulai adu ya. Pak RT tadi kembali aku sudah melaksanakan satu kegiatan bersama BNN dan konco-konco BNN itu ternyata banyak sekali guys. Ini salah satunya dengan beliau Bapak Suharyono SIP. Ini sebagai kasih ya Pak ya di BNN ya. Terima kasih Pak untuk ilmunya hari ini. Oh ya, sama-sama. Insya Allah nanti mantri desa Tralala akan ngestokke dawuh. Itu yang duduk di sampingnya. Ini ada Pak Eka Darmawan. Sebagai apa Mas? Driver. Ya, kan namanya beliau Mas Heri Halo, guys. Santoso. Tetap sehat, semangat tanpa narkoba. Siap. Jaga diri, instansi dan keluarga jauh dari narkoba. Siap. Mantri desa Tralala. Jangan lupa tetap bahagia. Siap. Makasih ya Mas Heri. Pokoknya kenalannya hari ini. Channelnya apa Mbak? Aku Helina Ramawati. Siap, nanti tak subscribe. Tapi isinya anak UKB. Oh siap, tidak apa-apa. Saling subscribe. Gitu, ini Mbak Yuku yang cantik-cantik dan melenuk-melenuk. Gitu guys. Tuh guys, yang ayu tuh guys. Iya, ini pada makan. Makan siang dulu. Silahkan. Ini cantik semua kan?